Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita Lem TV, berkat elemen rakyat. Salam apa nih kita nih? Jangan. Salam perjuangan. Salam sehat selalu untuk teman-teman penikmat upah minimum. Yang kalau kata Pak Haji tadi di sela-sela ngobrol kita, bukan penikmat upah minimum, tapi yang selalu terpaksa menerima upah minimum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan para senior di aktivis serikat buruh. Nah, ini kita perkenalkan dulu. Pertama Pak Haji Fauna. Apa kabar Pak? Baik. Nah, alhamdulillah ini sejak selalu lama banget. Sudah berapa tahun Pak ketemu dunia? 2 tahun. 2 tahun. Belum lahir. Gila, ini sejauh. Dan ini beliau Pak Irianto. Sehat terus ya? Alhamdulillah, 96 saya. Beliau salah satu yang saya kenal orang kalau diajak ngobrol paling senang, ya kan, dan selalu menggebu-gebu, luar biasa. Ya lanjut, kita akan ngobrol tentang apa saja, yuk kita nikmatin bersama. Asal Iya. Nama Pak Haji Fauna ini apa? Disebut. Lagi terkenalnya jadi baru sebut. Iya. Ya, nama aslinya Fauna Sumontayo. Nama kecil. Tapi ada nama serem nggak di aktivis nggak ada? Ada. Nama ya saya ini walaupun media, tapi ya orang akademisi sih. Jadi sering ngajar di kampus-kampus gitu. Ini demo, tapi ya gitu punya Tito, apa kelas lulusan satu ya, tapi tetap aja punya guru. Kasihan teman-teman yang dipaksa demo Pak Bimani sampai sekarang, dan salahnya anak-anak yang dikejar tuh Pak Bimani. Sebenarnya itu bisa dikejar, udah aturan negara itu, jangan dikejar minimal. Sekarang ini tambah atau sundulannya dikejar presiden. Ini masih demo upah minimum aja, aduh, jauh kemana-mana. Ya, lem tidak demikian. Harusnya lebih dari itu. Lem itu mengejar sundulannya lah. Bukan minimum sudah aturan negara sudah ada. Iya. Sudah ada peraturan sudah ada. Ya kan? Benar. Ya ada, ngapain kita begini? Kita kejar, Dinegosiasikan lagi gitu. gak ada gunanya. Ya, kita gitu aja bagaimana selanjutnya agar anak bisa tujuan sikat dulu itu. Kita mendirikan dulu bagaimana supaya anak dan keluarga itu sejahtera. Cuma saya di model ini masih dirinya aja yang berjuang. Kalau sekali-kali bawa anaknya, bawa istrinya, bawa panci-panci, di jalan. Cuma jangan rombongan. Ngerobol, jadi dirinya gampang kayak kambing. Iya. Coba kalau bawa dia, depan satu berarti dikis. Kalau udah lagi, untungnya aja gitu. Dia terlalu baik. Segini juga. Ya, sebenarnya masih baik banget. Jejak demo itu gampang banget. Dan demonya buku-buku gitu. Iya. Dari zaman baheula, tapi kamu nggak mau rubah itu. Dulu kalau demo juga Begitu juga nggak mau rubah. Coba seperti di Eropa. Kalau mau demo, jadi mulut nggak ngomong. Tanya lagi. Naik, gaji naik. Gitu kita kan kagak. Bami ngobrol, Iya, benar. nggak ada gunanya. Sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi kita seolah energi habis, kan? Yang kegiatan yang seharusnya konten kita. Ya itulah belajar ya, belajar pengalaman. benar. Coba gimana di Australia, kalau menteri mau maju, besok dia mau jam berapa? Jam 10. Sekarang gua 5 saya pergi. Jangan lupa, dia jam 10 berarti. Kalau jam 10 negosiasi gagal, langsung tank. Kereta pun tidak jadi berhenti. Kereta bus apa yang berhenti kan yang jalan.
Satu komando, di sini kagak. Di sini mau capek, kan namanya jalan di pabrik jalan terus. Iya. Nah itulah kelemahan kita. Kelemahan yang tidak bisa. Itu memang begitu dia punya. Kalau kata satu komando nih, kalau mau demo jangan kesian, mogok semua. Ya jangan karena ini satu mogok, nah ini pabrik masuk banyak. Tapi memang betul sih ya. Apa sesuatu yang sampai saat ini saya masih saksikan terus menerus. Teman-teman juga saya yakin sih ya bisa jadi hanya sebatas tahu atau justru malah teman-teman seperti ini juga yang kita tahu. Saya yakin semua kita sudah tahu semua lah. Ini bukan rahasia lagi. Pengusaha di Indonesia itu sangat bersyukur punya pekerja orang Indonesia. Kenapa? Ketika walaupun ada serikat pekerja yang jelas-jelas ini ada aturan misalkan dari pemerintah yang akan merugikan buruh itu sendiri, tapi buruh kalau tidak punya kayak karena buruhnya masih sedikit. Kalau misalkan gue sampai ngomong, nanti perusahaan gue rugi ini segala macam, itu buruh masih banyak yang rugi. Pikir ini bagus-bagus saja. Terus ada begini, dia dulu dia pikir begitu atau dulu bagus ya. Tapi gini, di Indonesia ini sudah nggak bedain mana pengusaha, mana penguasa. Sudah membedakan di sini, sama aja. Si anu pengusaha, dia penguasa juga, ya kan? Larang dia berdiri, dia punya pabrik, ya kan? Jangan dia punya pabrik. Itu dia susah, kita dia susah. Kalau mau perbaiki, tidak ada satupun pengusaha jadi penguasa. Di sini kan enggak. Dia penguasa. Saya yang penguasa di situ atau ada pengusaha. Saya nggak mau jadi apa? Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi menteri. Dia penguasa yang ngatur. Sama pengusaha. Benar. Bukan kita yang ngatur. Bukan buruh yang ngatur. Mereka yang ngatur. Ya makanya kita kan mau dapat apa? Iya. Jadi buruh jadi korban saja. Di Indonesia ini buruh korban yang paling besar. Kita mau dong sifat itu. Korban yang paling besar itu adalah buruh di Indonesia. Yang lain mau enggak? Langsung nyinggung soal kita kerja ini. Tapi ini masa sama sebelah nih. Satu lagi nih, teman-teman udah pada kenal belum? Buat yang belum kenal. Pak Wir, nama asli lengkapnya apa Pak? Asli dari dulu ya. Dari dulu nggak ada tambahan. Dari kecil ya. Panggilan saya memang dari kecil itu Anto. Memang. Tapi di sini Ya, semuanya tinggalnya di Pak Wir, kampung Pak Wir ya. kalau di sini ya. Kampung itu di kampung saya. Kampung itu dipanggil Anto. Dan nama kalau sejarah nama itu ya panjang lah. Itu yang protes itu saudara saya kepada orang tua saya karena Wirianto itu kan dianggap lah kuno lah gitu. Jadi dibanding saudara saya namanya Budi Wiranto, Gunawan Wisono, terus ya nama-nama yang bagus lah. Kalau saya kok Wirianto gitu. Itu dari sisi nama itu udah kontra apa ya? Ya Sebab sejarah sendiri. gara-gara nama Wiranto itu merasa apa ya? Kalau zaman sekarang mungkin namanya insecure gitu ya. Iya. Kok namanya Wiranto gitu ya. Padahal itu kan di tahun berapa masih bagus gitu namanya. Iya. Itu di kelahiran saya pun sudah dianggap kuno masa kampung dan PPI. Agak terdongkrak itu karena Jenderal Wiranto jadi presiden agak terdongkrak. Dan ada orang-orang tertentu yang pakai nama-nama Jawa, ada Karto apa, ada apa, ada itu sebagainya. Sebagainya apa kan? Tapi biasanya nggak tunggal. Biasanya ada nama Prabowo, ada Prabowo. Titik-titik, Sumandono, titik-titik, Wiryo apa gitu. Ya itu sejarah itulah. Itu Jalan nama. nah itu sebelum dah itu nggak sengaja. Nah ini sekarang tema kita yang kita obrolin apa? Jadi lebih ke pengalaman. Jadi saya Pengalaman. tertarik sama yang karena ini kan udah pada senior banget gitu. Oke. Ya kan? Dan hal yang paling unik yang pengen saya gali kok sudah di usia sekarang ini Dua. Ya. sementara teman-teman yang
masih muda aja yang mereka yang sekarang ini sebetulnya mereka lah yang belok kanan atau belok kiri kan. iya Ya. jadi itu masih tetap konsisten ini. Betul. Jangan lupa, dia dulu taruhannya D3. Nanti dipecat, di penjara, ya kan? Tembak aja udah salah. Masa ada Begitu. kalau dipecat sih mungkin masih iya ya, masa otak dulu Iya. Dulu begitu. Makanya ketika saya jadi dilatih oleh senior kita tuh, kamu jadi dulu, udah siap kamu. Penjara, tembak. Hanya aparat. Iya. Mau rapat aja udah dibubarin sama aparat. Yang bubarin aparat. Ih, tahu ada di flag di depan meja. jangan panggil sama Enggak, itu sejarah. Saya kan dari Kata penulis itu beda. Zaman saya berat banget. saya mendapatkan pengalaman tetap sama sebenarnya, cuma kondisinya beda. Tapi prinsipnya tadi apa yang terlalu setiap muncul pemilu pasti ada tekanan sampai detik ini. Sebagaimana mungkin calon-calon presiden, mohon maaf saya nggak beda. Iya. Calon presiden tidak dikehendaki oleh penguasa yang ada atau pengusaha yang ada, pasti ada tekanan, pasti ada dengasan. Supaya dia nggak bisa jadi itu tantangan dan itu sangat dilahir dari sejak dari zaman Adam, bahkan apa ya sebelum Adam diciptakan memang sudah nanti ada konteks kepentingan pasti ada, selalu ada konteks dan peperangan antara yang hak dan batil ingin berkuasa kan kekuasaan itu sudah jadi fitnah. Nah itu nanti itu sebenarnya yang menjadi ada pengalaman dari Saripati sebenarnya. Saripati pengalaman saya sejak tahun 96 itu mulai kenal serikat buruh. 96 itu? 96 mulai kenal karena saya kerja di perusahaan untuk nasional lah, besar, dan 96 itu mulai ada pengenalan, ditarik teman-teman karena ada masalah ya masalah dengan serikat buruh dan awalnya bukan serikat buruh kan. Iya, beberapa tekanan itu masalah kooperasi, dari kooperasi aja tekanan. Masalah serikat buruh apalagi ceritanya panjang sekali, pasti ada tekanan karena ada kepentingan. Dan yang tadi kepentingan saling menguasai, sehingga itulah sampai skup negara itu pengalaman dan betul ada nyawa itu betul. Kalau ada, Dan saya berapa kali saya dikriminalisasi dalam hal itu. sampai oh iya betul. Sampai diancam dan sempat di BAP sampai jam 11 malam gara-gara ya ada teman yang kena masalah hukum tetap dikaitkan dengan saya padahal temennya ini tapi sasarannya tetap ya itu cerita panjang terus sebenarnya itu prolog dulu ya tapi muaranya itu prolognya di ujung datang ujung ini sudah ceritanya panjang nggak berseri berjilid-jilid saya ringkas introduction langsung ke apa ya Saripati kesimpulan. Nah nanti baru pembahasan kayak film ada juga kan awalnya langsung pembunuhan dan sebagainya padahal nggak langsung pembunuhan jadi cerita itu ada kenapa ada saling bunuh saya panjang nah itu nggak cukup dengan 1 jam 2 jam maka saya cita-cita apa ya ingin menulis atau ditulis orang lah saya ingin pengalaman hidup saya visi misi saya sampai detik ini yang belum tercapai sehingga saya tulis semoga tulisan saya itu bisa diteruskan atau bisa dipraktekkan oleh jadi pelajaran lah gitu. oleh nanti ada sesi khusus Ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi prolognya ya dan lihat sejarah tadi yang saya benar baik di sejarah internasional sejarah orang-orang orientalis dan sebagainya maupun di sejarah kitab manapun agama manapun. Nah, seorang nabi itu berjuang. Kalau orang agama kan pasti punya nabi. Nabi-nabi itu taruhannya nyawa semua. Nah, kita sih mencontoh para nabi-nabi itu sebagai orang beriman. Bagaimana nabi itu berjuang. Jadi idealisme kita atau idola kita itu para nabi. Nah, kalau pemimpin nggak punya idealisme, mohon maaf, yang hancur adalah dia sendiri dan organisasi itu sendiri. Saya nggak perlu menyebutkan. Kemudian di lab, saya itu orangnya paling bisa atau paling gampang atau seringnya lah itu mengkritik diri sendiri organisasi kita ini sebelum mengkritik pemerintah, mengkritik pengusaha. Kelemahan kita itu banyak dan itu harus diperbaiki. Dan ini sangat hati-hati. Kalau saya mengkritik diri saya sendiri, teman kita sendiri, sensitif pasti konflik seolah-olah kita harus diam. Nah itu ya kembali ke apalagi pemimpin buruh orang-orang cilik itu
itu butuh pemimpin bergerak. Lihat, Indonesia itu bisa merdeka dipimpin oleh para tokoh-tokoh. Iya. Tokoh itu kurang lemah. Dia bukan kurang lemah. Kalau yang memimpin seorang petani, orang miskin nggak bisa untuk memerdekakan Indonesia. Ya contoh yang gampang lah, setelah Diponegoro itu siapa? Itu anak raja, bukan raja. Dia bukan orang miskin. Belum Soekarno. Sosok kuatnya ya. Sosoknya kuat. Dan buruh itu harus sosok kuat. Tapi punya idealisme. Jangan sosok kuat oportunis. Dia sebenarnya udah orang kaya, orang bapaknya udah jadi pejabat, jadi menteri. Nah, karena ketenaran itu memanfaatkan itu. Sebagaimana partai itu yang duduk di partai bahkan jadi presiden punya idealisme. Kalau presiden nggak punya idealisme, bahkan presiden pengen karir, jenjang karir, namanya karir politik, karir apapun, udah itu alamat akan apa? Akan naik, terjadi fitnah. Jadi orang miskin tidak akan kembali. Lihat ini, nggak usah saya sebutin. Pemimpin serikat manapun itu harus punya idealisme. Dan ciri-ciri idealisme apa? Dia itu orang yang kuat secara ekonomi, tidak orang kaya tapi kuat. Ya, kuat ekonomi itu bukan berarti dia tidak tergantung, tidak mengharapkan sesuatu ekonomi di organisasi itu. Ya. Nah, itu lihat aja seorang tokoh yang sebelum dia jadi pengurus atau sebelum dia jadi tokoh, sebelum jadi pemimpin kayak apa, setelah jadi pemimpin kayak apa. Sebagaimana partai politik caleg gitu. Sebelum jadi caleg kayak apa, setelah jadi caleg kayak apa. Kalau dia tambah kaya, tambah bagus, tambah makmur dengan dalil macam-macam, nah, biasanya pembenaran. Kalau dia tambah kaya, menurut saya hati-hati. Ekstrimnya haram kan, orang itu harus sendiri. Kalau dia kayanya di organisasi loh ya, karena organisasi. Meskipun dia punya mungkin jadi komisaris, tapi kalau jadi komisaris karena organisasi. Nah, jadi cari pemimpin yang punya idealisme. Contohnya Pak Uda itu bisa dilihat dulu sebelum jadi 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Ini contoh aja, meskipun nggak ideal banget, masih ada kelemahan. Dia begini, dia dapat apa? Dapat mobil dari organisasi, kagak. Dia naik angkot sampai ini, kasihan jalan masih konsisten. Ini contoh yang kecil, meskipun belum ideal, bukan ideal saya gitu, bukan ideal saya, tapi tokoh yang menurut saya harus dipelihara. Dalam arti ideal maksudnya dimanfaatin untuk, bukan dimanfaat untuk pribadi, dimanfaat untuk organisasi, dan orang-orang kayak gitu. Karena orang itu berjuang. Tuh, seperti Anda aja bisa merasakan, Anda sebelum jadi pengurus sama setelah jadi pengurus enak mana secara fisik. Kalau enak jadi pengurus, hati-hati. Dalam arti enak tanda kutip itu ya dapat kapasitas. Ya, meskipun itu udah haram karena yuk ngapain? Dan kalau nggak punya idealisme, pasti mengatakan ngapain saya jadi pengurus kalau jadi kirinan dapat apa saja? Kalau nggak dapat ngapain mending saya kerja yang rajin, ini karir bisa jadi manajer dan sebagainya. Saya belum jadi serikat pekerja jadi promosi banyak. Ini contoh pengalaman saya. Meskipun saya nggak idealisme juga yang baik gitu mas. Meskipun itu saya dipanggil, ngapain kamu ke serikat pekerja? Itu. Wah, apa sedang karir jelas kamu promosi. Misalnya jadi manajer itu gampang sekali. Sedang serikat kerja justru sebaliknya. Saya dipanggil oleh manajer saya waktu itu. Kita promosi di bulan Juli, bulan September kampanye, bulan Oktober kita pelantikan itu. Itu panggil pada saat promosi di bulan Juli itu dipromosikan. Promosinya dibatalkan apa? Ya otomatis lah secara halus ya. Gitu. Meskipun ya mungkin ya karena kan fungsinya tidak jabatan itu harus golongan lah, tapi akhirnya tidak menjabat dan sebagainya. Nah, contoh kembali ke lihat tokoh-tokoh, nggak usah sebut lah si Asibut. Iya, dia dulu sebelum jadi ketua konfederasi atau ketua federasi kayak apa, setelah jadi konfederasi apa? Iya. Saya tidak menjustifikasi dan tidak tendensius pada serikat manapun. Saya ini pelajaran semua serikat pekerja. Maka cita-cita saya dulu, saya Pak Mauna, untuk membangun kekuatan persatuan dulu, membangun mentalitas dulu. Kamu punya Alphard, punya gedung mewah, kalau mentalnya nggak terbentuk, nanti yang makmur siapa? Pengurusnya, anggotanya ini nggak efektif. Terus anggota dapat makmur juga sebagai negara itu. Memang dia gotnya bersih, tapi cuma dapat got bersih. Tuh. Tapi yang dinikmati oleh proyek got bersih itu, yang punya proyek, oh memang bagus ini bagus, rakyat hanya menikmati, itu pun bayar, hari gratis. Siapa yang diuntungkan oleh kereta cepat dan sebagainya? Orang yang punya proyek, pejabat-pejabatnya. Saya nggak menuduh pejabatnya korupsi loh,
Iya. kena dana. Tapi dilihat, dirasakan, dan rakyat itu cerdas, anggota itu harus cerdas. PHK dikejar dari udah berubah sekarang ya istilah ya, Bagi bukan buruh. bukan apa? Bagi buruh itu Itu lebih kejam. ini supaya nggak gampang teman-teman kadang-kadang terprovokasi dengan pesangon. Jadi tergiur dengan dalih apa? Sudah tidak harmonis. Sampai hakim pun ngomong gitu. Itu penyakitnya hakim menghadiri buruh. Karena buruh itu filosofi apa yang dikatakan bahwa berarti kalau melegalkan atau apa itu? Apa ya? Menyetujui PHK berarti menyetujui pembunuhan itu dulu. Nah ini yang dirubah, nggak gampang. Nah, statement seperti yang Pak Mauna sampaikan itu masih berlaku selama lapangan kerja itu sempit. Kok negara maju? Justru dia milih, apalagi anak-anak milenial tertentu loh ya. Undang-undang cipta kerja itu apa? Sama aja berondong. Iya. Iya, bicara soal undang cipta kerja. Ini itu diberondong aja, buruh diberondong. Saya Biar mati dadak. sekarang ini masih Kalau kan buruh itu tidak paham. Yang paling banyak disuarakan adalah tentang bagaimana prosesnya sehingga lahirnya sebuah undang-undang cipta kerja ini ya, bahkan sampai ke Itu pembunuhan itu. Cuma ada masalah di dalamnya itu. buruhnya nggak ada, ambil nggak ada. Masalahnya itu diterap udah teori itu kan nggak ada salah. Maksudnya tidak ada salah. Pesangon itu nggak ada standarnya. UMP standar itu tergantung relativitas kan. Ya. Masa kader, nah ini ambilnya berapa? Maka UMP DKI sama beda-beda karena relatif sekali. Nah itulah kebutuhan kearifan. Itu harus bagaimana bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai itu kan gitu loh. Termasuk omnibus law itu. Teorinya kalau itu berlaku luar negeri, kan ada karena liberalisasi gitu loh, supaya pengusaha itu gampang mem-PHK tadi yang disampaikan sidang PHK bagi buruh waduh sedang pengusaha. Nah kalau nggak suka kan ini kan perusahaan saya mau PHK susah, udah kerja di saya dan sebagainya mau PHK susah karena sudah jauh harus sampai pesangon dah itu. Nah harusnya negara itu tetap melihat. ada kesan. Nah ya makanya yang setuju dengan omnibus law atau negara penguasa tadi kan sudah ada pesangon dua perdebatan seperti itu, sehingga adalah kepentingan tadi. Apalagi sekarang dengan omnibus law orang kontrak aja dapat kompensasi kalau dia. Nah, dari sisi positifnya, nah itulah akhirnya terjadilah kepentingan biasanya berkaitan dengan politik. Sehingga apa? Dalam politik itu setiap sistem itu yang ditonjolkan adalah tadi positif soal pemimpin itu positif nggak? Dia apa itu dekat dengan rakyat, dia bagi-bagi kaos, nama ya. Itunya yang ditonjolkan, padahal dia merampok kekayaan alam untuk oligarki. Itu yang nggak ditonjolkan. Terus tenaga asing yang kerjaan itu dibuka nggak gaji-gaji tenaga asing, padahal sama-sama pasang baut, sama-sama gali parit itu. Yang ditonjol itu politik, termasuk tadi dan omnibus law tadi. Tenaga kerja asing gitu, bisa bukan dia nggak boleh ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, kenapa? Nah itu kan diperlukan dengan buruh, makanya buruh protes. Boleh ya. Ya kan diperlukan, hanya tertentu, jabatan tertentu. Ya jabatan tertentu ini kan dipersempit lagi. Nah sekarang inginnya dulu kan direktur atau manajer HRD nggak boleh, sekarang udah Sapu ya, boleh sapu kan? dari Tidak. Sampai bahasa pun dulu kan diwajibkan bahasa Indonesia, sekarang enggak, hanya sepacaran. Udah nggak ada ya. Ada sifatnya cuma himbauan aja, nggak ada sanksi. Sekarang BPJS saja, dulu dipidana, di penjara kalau pengusaha itu nggak mau bayar BPJS. Sekarang nggak ada pidana, cuma sanksi aja. Nah kembali ke tadi, ini pimpinan buruh itu harus punya kekuatan yang disampaikan oleh Pak Pauna tadi, punya nilai bergening, sehingga tadi ibaratnya apa itu ayam peternak diternak oleh yang punya pengusaha itu. Jadi kita bisa mogok makan, tujuan mogok makan nggak produksi, tapi jangan sampai mati. Sehingga dia akan mikir, waduh, gua sudah ngasih beli makanan banyak pada ayam-ayam itu, ayam pada nggak makan, otomatis apa? Telurnya sedikit atau nggak banyak terus, dia rugi karena berpikirnya dia kan keuntungan. Iya kan? Meskipun kita juga rugi lapar nggak, iya kan? Tapi mereka pasti tetap. Ingat ya? Maksudnya ngerti ya teman-teman itu? Nah, mogok itu tujuannya itu. Kita siap lapar, ya nggak siap. Itu gunakan. Dan sekarang kebalik. Kita yang ketakutan lapar, pengusaha-penguasa nggak takut lapar. Ini kelemahan.
kelemahan. Bener. Jadi kalau buruh itu sebagai ada ayam kena itu, nggak usah makan, nggak usah ini ambil cuti bareng aja, cuti ya, stresnya, stres, iya kan? Asal tapi kompak tadi. Tapi kan cuti Kompak. juga tergantung. Mau bisa Atau nggak sih TA bareng kan nggak bisa di PHK kalau cuma sehari. Atau telat bareng, ini mohon maaf jangan pengusaha tahu dengan gue dan begini. Telat bareng itu besok ada komando zona yang kata bilang kita apa telat 1 jam aja kan dia PHK dalam undang-undang udah telat apa? Nah itu udah stres dia berapa miliar ya besar itu. Ya jadi itulah memang kalau sudah ngobrol langsung apalagi terus sama Pak Abel itu yang luar biasa. Gue yang dari dulu nggak pernah berubah aja ya. Jadi itu singkat obrolan kita di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita akan ada obrolan-obrolan yang lain yang bisa teman-teman nikmatin ya. Dan jangan lupa tetap untuk sementara kita sama-sama menikmati upah minimum yang selalu kita beri. Segitu dulu dari kita, Lem TV Perekat Elemen Rakyat.